sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 122200442 di Universitas Wadaya Gunung Jati, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP IT di kelas cendekia. Berikut video pembelajaran saya. Kegiatan konsumsi dan distribusi dan kegiatan konsumsi. Nah, minggu kemarin kita baru mempelajari pembelajaran kegiatan produksi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga anak-anak pemberian sembako sama fakir miskin atau misalnya sama orang-orang yang membutuhkan. Ada yang pernah melakukan kegiatan itu? Kegiatan soskem. Ya, seperti biasa memberikan kebutuhan pokok untuk fakir miskin, ya. Itu adalah salah satu dari kegiatan distribusi, ya. Dan hari ini kita sama seperti kemarin sudah duduk sesuai dengan kelompoknya heterogen, ya, tidak sama besti-bestinya, ya, tetapi ibu Aca heterogen, ada yang memang cekatan, ada yang harus dibimbing, ya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan sebelumnya, Ibu akan membagikan lembar pretest, ya, untuk kalian kerjakan. Di sini Ibu akan melihat sejauh mana kalian memahami pembelajaran kita hari ini, ya. Pembelajaran kita tentang apa tadi? Kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Nah, tujuannya apa? Agar kalian tahu, oh, apa sih fungsi distribusi itu, lembaga distribusinya apa, terus kegiatan konsumsi kalian apa, ada kegiatan konsumsi rumah tangga, dan kegiatan konsumsi pemerintah, dan apakah kalian sudah menjadi seorang yang konsumtif enggaknya, tapi Ibu akan melihat dulu di mana sejauh mana kalian bisa memahami pembelajaran kita hari ini, ya. Kalian isi, Ibu kasih waktu 7 menit, ya. 7 menit, ya. Isi dalam waktu 7 menit.
kiranya anak-anak ibu guru yang nilainya masih di bawah KKM ya, masih ada 70, ada yang 60 ya. Jadi ibu harap kita mempelajari pembelajaran kita hari ini anak-anak ibu guru mengerti apa itu kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Nah, nanti kan ibu akan bagikan lagi lembar kerja atau lembar LKPD-nya, ibu kasih kalian diskusikan dan akan nanti di pembelajaran akhir ibu akan bagikan lagi lembar post-testnya. Nah, di sana kalian memang mengerjakan sendiri-sendiri, tetapi akan ibu gabungkan poin kalian dengan kelompok kalian. Siapa yang nilainya nanti paling besar, ya kelompoknya akan ibu kasih reward. Oke, ada yang mau reward? Oke, nah semangat ya, nanti kalian akan diskusikan lembar kerja yang ibu Dian bagikan. Nanti kalian kerjakan bersama-sama, jangan hanya mengandalkan satu orang saja ya. Bersama-sama kerjakan dan pahami. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan sama ibu Dian ya. Oke, ibu bagikan lembar kerjanya. Kalian diskusikan sama teman-teman ya. Jangan mengandalkan satu orang saja. Silakan dikerjakan ya. Dan jangan lupa nama kelompoknya siapa-siapa. Saya mengerjakan KKPD-nya via video ini ya. Ya, kamu perhatikan videonya untuk mengisi lembar KKPD-nya ya. Nah, Indonesia sendiri rupanya memiliki sejumlah masyarakat yang hidup dengan gaya hidup. Ini adalah kegiatan konsumtif Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan masyarakat Indonesia, dan tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah, ya serta kalangan wanita yang cenderung selalu mengikuti tren terkini dalam bidang fashion. Brand-brand ternama internasional yang meskipun harganya sangat tinggi selalu dicari dan diburu. Salah satunya karena memberikan prestasi tersendiri bagi mereka yang memiliki dan memakainya. Oke, silakan isi ya lembar kerjanya. Didiskusikan sama teman-temannya.
2 menit lagi ya, nanti setiap kelompok akan maju untuk memaparkan hasil diskusinya ya. Nanti kelompok lain yang tidak maju, persiapkan apa pertanyaan untuk ditanyakan ke kelompok yang maju. 2 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Nah, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, perkenalkan dulu nama kelompoknya. Lalu dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kegiatan distribusi dan ekonomi. Perilaku konsumtif menjadi fenomena sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia di era globalisasi. Perilaku konsumtif adalah perilaku konsumsi yang gaya hidup suka berbelanja dan jumlah yang banyak, padahal barang yang dibeli dibutuhkan. Membudidayakan perilaku konsumtif tidak terlepas dari peranan media, baik media cetak maupun media elektronik. Gaya hidup tersebut membawa dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diskusikanlah dengan kelompok pertanyaan berikut. 1. Jelaskan peranan media massa terhadap perilaku konsumtif masyarakat Indonesia. 2. Berikan contoh perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang sering terjadi pada remaja saat ini. 3. Berikan pendapat kalian cara mengatasi perilaku konsumtif di kalangan remaja. 1. Peranan media massa terhadap perilaku konsumtif masyarakat Indonesia sangat berpengaruh karena itu adalah salah satu alat untuk pemberitahuan informasi bagi kita yang membaca media massa tersebut, baik pada media cetak, karena media massa memberikan informasi yang berkembang pada saat ini, sehingga efek yang kuat dari terpaan media massa tersebut dapat mempengaruhi budaya konsumtif masyarakat. Hal yang sangat membahayakan dari konsumsi adalah adanya tendensi dalam diri manusia untuk selalu keagamaan puas terhadap segala sesuatu yang dimiliki. Oke, tadi pemaparan dari kelompok 1. Jadi kelompok 2, kelompok 3, 2, 3, 4 boleh bertanya. Silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Oke, kelompok 2 ya. Berikan contoh perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang sering terjadi pada remaja saat ini. Perilaku konsumtif remaja adalah perilaku masyarakat sebagai masyarakat kelompok yang memiliki kebutuhan untuk berterima dan menjadi sama dengan kelompok sebaya, sehingga menyebabkan remaja untuk memiliki berbagai perilaku konsumtif yang sama dengan kolom paketnya demi diterima dalam kelompoknya. Jadi bisa dikatakan bahwa remaja saat ini adalah kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri, dan untuk mewujudkan orangnya kepercayaan diri tersebut, remaja belanja barang yang seolah tidak penting dan hanya berfungsi untuk merubah penampilannya menjadi lebih baik. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok
untuk pertanyaan kelompok 2 ya. Ada yang lagi yang menanyakan? Kelompok 3 atau kelompok 4? Ingin bertanya? Ya, kelompok 3 silakan. Itu pendapat kalian cara mengatasi perilaku konsumtif di kalangan remaja. Oke, bagaimana sih cara mengatasi kegiatan konsumtif ya yang terjadi pada remaja pada saat ini? Tadi cara-cara mengatasinya ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kelompok 4 cukup? Kalau cukup kita kasih applause dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah maju, kelompok 2 juga sudah maju, kelompok 3 sudah maju. Sekarang terakhir kelompok 4 yang akan membacakan presentasinya. Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perilaku konsumtif menjadi fenomena sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia di era globalisasi. Perilaku konsumtif adalah perilaku konsumsi atau gaya hidup suka berbelanja dalam jumlah yang banyak padahal barang yang dibeli belum tentu dibutuhkan. Membudayakan perilaku konsumtif tidak terlepas dari peran media, baik media cetak maupun media elektronik. Gaya hidup tersebut membawa dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 4 ya. Oke, kelompok 1, 2 atau 3 yang ingin bertanya silakan. Oke, mau bertanya ya silakan. Berikan contoh perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang sering terjadi pada remaja saat ini. Coba diulangin ya, ulangin sambil berdiri. Berikan contoh perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang sering terjadi pada remaja saat ini. Oke, silahkan dijawab kelompok 4. Aja untuk mengikuti berbagai gaya konsumtif yang sama dengan kelompok yang ini diterima dalam kelompoknya. Jadi, bisa dikatakan remaja saat ini kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dan untuk kekurangannya, kepercayaan diri tersebut remaja belanja barang yang sebetulnya tidak penting dan hanya berfungsi untuk merubah penampilannya menjadi lebih bergaya. Itu ya jawaban dari kelompok 4. Ada yang bertanya lagi dari kelompok 1? Oke, boleh. Silakan. Berikan pendapat kalian. Nah, berdiri nak ya. Berikan pendapat kalian cara mengatasi perilaku konsumtif di kalangan remaja. 1. Menabung, membuat anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya. Prioritaskan kebutuhan, kurangi jalan-jalan dan cuci mata di mall. Cermatlah ketika membeli barang, beramal dan bersedekah. Itu dari cara mengatasi ya tadi ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mengerti? Cukup? Sekarang kita kasih plus lagi untuk kelompok 4. Silakan dulu. Nah, untuk memperjelas materi kita hari ini, lihat slide PowerPoint kalian ya. Ini kegiatan ekonomi ya, kita melanjutkan pembelajaran kemarin tentang kegiatan produksi sudah kita pelajari di minggu kemarin. Sekarang kita mempelajari kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Kegiatan distribusi apa? Kegiatan distribusi adalah baca sama-sama. Kegiatan
Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang yang dibuat oleh produsen mau dijual ke konsumen, itu dilakukan adalah penyaluran dulu oleh distributor. Barang yang melakukan distribusi adalah disebut dengan distributor. Nah, tujuan distribusi yang pertama itu membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Tujuan yang kedua yaitu mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Yang ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barang hasil produksinya. Yang keempat itu membantu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Lembaga distribusi itu apa saja? Yang pertama itu adalah pedagang. Siapa sih pedagang? Pedagang adalah orang yang membeli barang dari produsen kemudian menjualnya kepada konsumen. Nah, pedagang itu juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pedagang besar, ya, orang yang membeli langsung dari produsennya dalam jumlah besar disebut dengan grosir. Lalu dia akan menjualkannya atau mendistribusikannya ke pedagang kecil. Lalu kemudian pedagang kecil juga bisa dijual oleh pedagang barang-barang khusus dan pedagang jasa atau biro jasa, ya, atau yang pemberi pelayanan. Lanjut. Yang kedua, lembaga distribusi itu juga ada yang melalui perantara khusus, yaitu distributor yang membantu menyalurkan barangnya dari produsen ke konsumen. Itu bisa disebut dengan agen, ya, agen atau dealernya. Lalu maklar, komisioner, eksportir dan importir. Kalau eksportir berarti kita menjual barang ke luar negeri. Kalau importir berarti kita membeli barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri atau ke Indonesia, ya. Lanjut, sistem distribusinya itu ternyata dibagi juga menjadi distribusi secara langsung, terus distribusi semi langsung dan distribusi tidak langsung. Nah, contoh distribusi secara langsung itu tadi petani sayur yang menanam, ya, lalu dia langsung menjual hasil panennya tadi ke pasar, itu langsung berarti distribusi secara langsung. Kalau semi langsung berarti suatu perusahaan misalnya jaket menjual hasil produksinya, ada pabrik jaket yang membuat, dia distribusikan ke toko, nanti toko baru menjual kembali kepada konsumen, itu namanya semi langsung. Kalau distribusi tidak langsung baru dari pedagang tadi, agen, maklar, importir misalnya, ataupun eksportir. Lanjut, ya. Fungsi distribusi. Satu, apa? Baca sama-sama. Fungsi pertukaran. Terus yang kedua, Fungsi penyediaan fisik. yang ketiga, Fungsi penunjang. Oke. Fungsi pertukaran meliputi apa saja? Fungsi pembelian dan fungsi penjualan dan fungsi pengambilan resiko. Oke. Fungsi penyediaan fisik meliputi fungsi pengumpulan, penyimpanan, penilaian, dan pengurusan. Fungsi penunjangnya apa? Fungsi pelayanan, pemeliharaan, penyaluran informasi dan logistik. Jadi itu tadi adalah kegiatan distribusi, ya. Kita setelah disalurkan itu akan dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi? Apa kegiatan konsumsi? Kegiatan memakai atau berkelanjutan Besar-besar, kelompok satu baca. Baca fungsi apa sih kegiatan konsumsi itu? Ya, kegiatan konsumsi berarti kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang. Oke, dua bentuk konsumsi. Konsumsi yang mengurangi nilai guna, misalnya kita beli baju
juta kalau kita pakai tidak langsung habis ya. Nah, itu namanya distribusi yang mengurangi nilai guna. Bisa konsumsi pakaian, sepatu, misalnya tas. Tapi kalau konsumsi yang menghabiskan nilai guna barang, misalnya kita beli nasi, atau ya nasi padang kita beli, terus kita makan, itu berarti menghabiskan nilai guna suatu barang tersebut. Oke, lanjut, pelaku kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dilakukan sebuah keluarga, itu namanya kegiatan konsumsi rumah tangga. Apa tadi kegiatan konsumsinya? Bisa makanan, minuman, pakaian ya. Lanjut, ini kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan. Perusahaan juga melakukan kegiatan konsumsi, tidak hanya dia misalkan produksi saja, tetapi dia juga misalkan tadi membuat produk jaket, berarti dia harus membeli bahan-bahan untuk membuat jaket, berarti dia juga mengkonsumsi. Ya. Lanjut, ketika itu konsumsi rumah tangga pemerintah. Pemerintahnya juga menyediakan sarana prasarana, misalnya buat jalan, ya jalan kita seperti itu sudah diaspal, bisa juga kegiatan untuk rumah sakit, pasar misalnya, itu juga dia membutuhkan atau juga bisa melakukan kegiatan konsumsi. Oke, kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah, misalnya penggunaan gedung dan kantor. Sudah dia ketika dia menggunakan gedung, berarti dia juga melakukan kegiatan konsumsi, bisa untuk merenovasi misalnya ya, atau misalnya mau mengecat seperti itu. Belanja negara juga pembangunan dan proyek, itu termasuk adalah kegiatan dari. Oke, itulah tadi kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi ya. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi dan kalian melakukan kegiatan diskusi, Ibu akan bagikan lagi ya lembar post testnya kalian isi. Tapi ingat, kalian itu adalah menentukan apakah kelompok kalian yang akan meraih poin yang tertinggi atau tidak. Nanti akan Ibu kasih reward. Dan yang nilainya ternyata masih di bawah KKM akan Ibu kasih punishment. Oke? Siap? Ya. Bagikan lagi ya. Diisi 5 menit. Diisi ya. Diisinya sesuai dengan pemahaman kalian. Kemudian yang memiliki nilai poin tertinggi dari setiap kelompoknya akan Ibu kasih hadiah ya. Kasih hadiah, tapi ada kalau kelompoknya yang nilainya di bawah KKM akan Ibu kasih hukuman. Ya, kerjakan dengan serius ya. Oke, 1 menit lagi ya. Silakan dikumpul oleh ketua kelompoknya. Ibu periksa dulu ya, dan Ibu akan jumlahkan hasil poinnya.
Oke, sudah ibu nilai semua? Alhamdulillah, ibu lihat nilainya itu sudah di atas KKM semua ya. Tapi akan ada kelompok yang nilainya tertinggi. Siapakah kelompoknya? Kelompok yang memiliki nilai tertinggi dengan nilai 480 diperoleh oleh kelompok jeng 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 kelompok 2. Oke, saya kasih reward. Apakah rewardnya? Oke, silakan maju dulu kelompok 2. Kasih puas dulu dong kelompok 2. Oke, ibu kasih reward coklat biar tambah manis. Silakan duduk. Terima kasih. Tingkatkan terus prestasinya. Oke, setelah tadi ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada ditanyakan lagi, silakan yang mau memberikan kesimpulan dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Contohnya, barang yang berangsur-angsur habis, misalnya pulpen, buku, dan sebagainya. Oke, itu tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu kemudian mengerti pembelajaran kita hari ini. Kalau refleksi dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Menyenangkan. Mengerti? Paham penjelasan ibu Dian? Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kalian mengerti dan dapat kalian investasikan ke kegiatan kalian di sana ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari nilai guna dari suatu barang. Oke? Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ketua kelas menutup dengan doa. Silakan. Sebelum kita menutup pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.